بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan kita terkait sirah atau biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita menyebutkan beberapa poin terkait keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, hukum mencela mereka serta hukum orang yang mencaci maki atau mencela mereka. Maka insyaallah taala setelah ini atau mulai pada audio ini dan seterusnya kita akan masuk kepada sirah biografi setiap individu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'rufin dan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kurang ma'ruf di sisi keumuman manusia. Dan para ulama ketika berbicara tentang biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka individu sahabat Nabi yang pertama kali mereka sebutkan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau merupakan sahabat yang paling mulia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau atau sebelumnya terkait biografi beliau ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang kalau kita membaca atau membacakannya kepada orang lain dari tulisan-tulisan para ulama dan kisah beliau atau biografi beliau serta sirah perjalanan hidup beliau yang ditulis oleh para ulama dan panjang dengan tulisan yang panjang tersebut, kalau kita baca semuanya manis dan indah, semuanya manis dan indah dan sangat memberikan pelajaran bagi seorang muslim dan muslimah. Akan tetapi karena pelajaran kita di grup hanya dalam bentuk audio beberapa menit, 5-10 menit, maka insyaallah taala saya akan berusaha untuk menyampaikan yang paling inti, yang paling memberikan pelajaran dan yang paling mencakup dari sirah atau biografi beliau yang telah disebutkan oleh para ulama. Mungkin akan kita sampaikan dalam beberapa pertemuan terkait beliau ini. Yang pertama adalah terkait nasab beliau. Beliau bernama Abdullah dan lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Nama ayah beliau Uthman yang lebih dikenal dengan Abu Quhafa. Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Di sini beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Murrah. Ya, bertemu beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Murrah. Ya. Adapun setelah Murrah, Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy At-Taimi, ini semuanya sama dengan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di sebuah daerah yang disebut dengan Mina. Beliau dilahirkan di Mina pada tahun atau disebutkan 3 tahun setelah tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun yang dimaklumi oleh keumuman kaum muslimin, di mana pada tahun tersebut Abraha menggerakkan pasukannya dari Yaman dengan jumlah yang cukup banyak untuk menghancurkan Ka'bah Baitullahil Haram karena kecemburuan atau kemarahan dia terhadap seorang Arab di Yaman yang telah melakukan penghinaan terhadap Abraha dengan membuang kotorannya di Ka'bah yang dibuat oleh Abraha bertujuan untuk memalingkan haji atau ibadahnya orang Arab ke Ka'bah yang ia buat di kota Yaman tersebut. Dan dimaklumi bersama bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita lebih tua daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu sebanyak 3 tahun. Dan beliau wafat pada tahun 13 Hijriah
pada bulan Jumadil Akhir tanggal 22 hari Senin malam Selasa. Beliau di masa jahiliyah sebelum masuk Islam telah menikah dengan 2 orang wanita. Yang pertama namanya Qutailah bintu Abdul Uzza, dan yang kedua adalah Ummu Ruman bintu Amir. Dan di dalam Islam beliau menikah dengan 2 wanita. Yang pertama Asma bintu Umais, dan kedua adalah Habibah bintu Kharijah bin Zaid. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sudah dikenal dengan kebaikan, bahkan sudah ditokohkan sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Ini adalah sebuah keutamaan ya. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa manusia yang paling mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Orang terbaik kalian di jahiliyah adalah orang terbaik kalian di dalam Islam apabila mereka faqihu, memahami agama Allah Jalla wa'ala. Dan Abu Bakar radhiyallahu an di masa jahiliyah adalah orang yang baik ya, dan orang yang ditokohkan. Dan setelah Islam pun beliau juga orang yang baik dan orang yang ditokohkan. Dan beliau pun orang yang memiliki ilmu setelah masuk dalam Islam. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam sirah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Hisham dalam sirah beliau menyatakan, wa kana Abu Bakar rajulan mu'lafan liqaumihi muhabbaban sahlan. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang akrab dengan kaumnya, dicintai oleh mereka, dan orang yang mudah. Wa kana ansab Quraisy li Quraisyin. Beliau merupakan seorang yang bernasab mulia dari nasab-nasab Quraisy. Wa a'lam Quraisy biha. Dan beliau termasuk orang Quraisy yang paling mengetahui tentang nasab Quraisy. Wa bima kana fiha min khairin wa syarr. Beliau merupakan orang yang paling mengerti tentang kebaikan dan kejelekan kaum Quraisy. Wa kana rajulan dha khuluqin wa ma'ruf. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia dan seorang yang dermawan. Wa kana rijalu Quraisy ya'tunahu wa ya'lifunahu li'ilmihi wa tijarati wa husni mujalasatihi. Dahulu tokoh-tokoh Quraisy datang bergaul, duduk bersama Abu Bakar radhiyallahu an karena ilmu yang beliau miliki, karena tijarah beliau, dan karena indahnya akhlak beliau. Faja'ala yad'u ila Allah wa ila al-Islam man wathiqa bihi min qaumihi mimman yaghshahu wa yajlisu ilaih. Maka setelah beliau masuk ke dalam Islam, beliau mulai berdakwah, mengajak kepada Allah dan Rasulnya orang-orang yang beliau anggap dekat dengan beliau dari kaumnya. Orang-orang yang dahulunya sering duduk dengan beliau. Maka beliau memanfaatkan kedekatan mereka dengan beliau untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Disebutkan oleh para ulama dalam biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bahwa beliau semenjak di masa jahiliyah sudah meninggalkan khamar. Padahal kita tahu minuman khamar di masa jahiliyah adalah minuman yang keumuman manusia meminumnya. Bahkan dalam Islam pun di awal-awal Islam minuman khamar belum diharamkan, ya, dan diharamkan dengan tahapan-tahapan, ya, di mana para sahabat masih meminumnya dan Nabi tidak melarangnya di awal-awal Islam. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu an, beliau semenjak jahiliyah
sebelum beliau masuk Islam, beliau tidak meminum khamar sama sekali. Tidak ketika beliau masih jahiliyah dan tidak pula ketika beliau masuk ke dalam Islam. Disebutkan oleh para ulama sebabnya adalah bahwa suatu ketika beliau masih di masa jahiliyah melewati seorang laki-laki yang sedang mabuk. Karena ia sedang mabuk, yad'u yadahu fil 'adharah. Dia meletakkan tangannya di anusnya. Setelah itu, dia tempelkan tangan ia tersebut di mulutnya. Tatkala dia mencium tangannya tersebut bau, dia pun melepaskannya dari mulutnya. Semenjak kejadian yang tersebut, maka Abu Bakar radhiyallahu an berjanji untuk tidak meminum khamar. Melihat bahwa orang yang minum khamar jadi enggak waras, jadi gila. Ini di antara keutamaan yang Allah berikan kepada beliau semenjak beliau di jahiliyah. Keutamaan yang lainnya, bahwa beliau belum pernah sujud kepada patung di masa jahiliyahnya. Disebutkan sebabnya bahwa suatu ketika beliau sudah mulai beranjak dewasa, dibawa oleh ayahanda beliau yang bernama Abu Quhafah suatu tempat yang di situ ada patung. Kemudian ayah beliau berkata kepadanya, "Hadhihi alihatuk." Ini adalah sesembahan engkau, wahai Abu Bakar. Wa khalani wa dhahab. Setelah itu ayahnya pun pergi membiarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sendirian di situ. Kemudian kata Abu Bakar, "Fadanautu minas sanam." Aku pun mendekat ke patung tersebut. Kemudian aku berkata kepada patung tersebut yang ayahku katakan tadi bahwa itu adalah Tuhanku. Aku katakan kepadanya, "Inni ja'i' fa'at'imni," falam yujibni. Wahai Tuhan, aku sedang lapar. Tolong berikan aku makanan. Tetapi patung tersebut tidak memberikan jawaban apapun kepadaku, kata Abu Bakar. Aku pun kembali berkata kepadanya, "Inni 'airin faksuni." Wahai Tuhan, wahai patung, aku tidak berpakaian. Berikanlah kepadaku pakaian. Falam yujibni. Tetapi patung tersebut juga tidak memberikan jawaban apapun untukku. Fa'alqaitu 'alaihi sakhratan fakharra liwajhi. Maka aku pun melempar patung tersebut dengan batu sampai patah hancur mukanya. Ini disebutkan di dalam Tarikh Al-Islami dan para ulama di dalam biografi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik ikhwanil kiram rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, karena sudah 12 menit saya cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada audio berikutnya tentang biografi atau sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum.